Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang virologi virus hepatitis B. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri di Wahyuni, kemudian ada Hana Fajrin dan Nurhida Rafika. Definisi dari virus hepatitis B. Virus hepatitis B merupakan virus yang tergolong dalam genus Orthohepanavirus, famili Hepanaviridae. Kelompok virus ini memiliki DNA dan hanya menyerang sel-sel hati. Untuk pemeriksaan dengan mikroskop elektron terhadap serum yang mengandung antigen hepatitis B akan tampak 3 struktur morfologi yang khas. Yang pertama ada partikel yang berbentuk tubular yang berdiameter 22 nanometer yang mengandung lipid dari HBsAg. Yang kedua ada partikel bulat berdiameter 27 nanometer, nukleokapsid terbuat dari 190 jaringan protein inti yang mengandung polimerase dan VHB DNA. Kemudian yang ketiga, partikel virus hepatitis B sendiri yang berdiameter 42-47 nanometer. Pada partikel ganda di luar amplop berisi lipid dan 3 bentuk HBsAg, yaitu partikel dan HBsAg berbentuk tubular dan HBsAg berbentuk bulat. Untuk struktur virus dari hepatitis B bisa dilihat dari gambar. Virus hepatitis B utuh adalah suatu virus DNA yang berlapis ganda dengan diameter 42 nanometer. Bagian luar virus terdiri atas protein yang mengandung lipid yang bersifat antigenik disebut sebagai surface antigen atau HBsAg, sedangkan bagian dalamnya adalah nukleokapsid yang terdiri dari DNA untai ganda dengan panjang 3.200 nukleotida yang merupakan genom dari VHB dan disebut sebagai hepatitis B core antigen atau HBsAg. Bersifat antigenik disebut sebagai core antigen atau HBsAg. Para peneliti selanjutnya menemukan antigen ketiga yang disebut hepatitis B e antigen atau disingkat menjadi HBeAg yang dianggap sebagai komponen atau produk dari core virus hepatitis B. Klasifikasi dari virus hepatitis B menurut Kemenkes RI tahun 2016, hepatitis B dibagi menjadi 2, yaitu hepatitis B akut dan hepatitis B kronis. Untuk hepatitis B akut merupakan hepatitis B dari golongan virus DNA yang penularannya vertikal 95% terjadi pada masa perinatal atau saat persalinan dan 5% intrauterin. Untuk hepatitis B kronis, itu hepatitis yang perkembangannya dari hepatitis B akut. Usia saat terjadi itu mempengaruhi kronisitas penyakit. Klasifikasi dari virus hepatitis B itu ada 3, yaitu yang pertama ada hepatitis B surface antigen atau HBsAg. Dalam perjalanan infeksi virus hepatitis B, yang ketiga bentuk partikel HBsAg dapat ditemukan dalam darah secara bersamaan. HBsAg merupakan antigenik virus hepatitis B tetapi tidak infeksius, tersusun atas karbohidrat, lipid, serta protein. Yang kedua ada hepatitis B core antigen atau HBsAg, merupakan komponen nukleokapsid virus hepatitis B yang terdapat dalam sel hati dan di dalam partikel dan. Terdapatnya HBsAg dalam hati merupakan petunjuk terjadinya replikasi virus hepatitis B yang aktif. Yang ketiga ada hepatitis B e antigen atau HBeAg, merupakan komponen nukleokapsid seperti halnya dengan HBsAg tetapi mempunyai determinan antigenik yang berbeda serta dapat dideteksi dalam serum. Patogenitas dari virus hepatitis B.
Infeksi virus hepatitis B dapat terjadi apabila partikel utuh virus hepatitis B berhasil masuk ke dalam hepatosit. Kemudian, kode genetik virus hepatitis B akan masuk ke dalam inti sel hati dan kode genetik tersebut akan memerintahkan sel hati untuk membentuk protein-protein komponen virus hepatitis B. Patogenesis penyakit ini dimulai dari masuknya virus hepatitis B ke dalam tubuh secara parenteral. Setelah virus itu masuk ke dalam tubuh, terdapat 6 tahap dalam siklus replikasi virus hepatitis B dalam hati. Yang pertama ada attachment, itu virus menempel pada reseptor permukaan sel. Penempelan itu terjadi dengan perantara protein pre-S1, protein pre-S2, dan poli-HSA, serta dengan perantara SHBS atau Small Hepatitis B Antigen Surface. Yang kedua, akan mengalami penetrasi, yaitu virus masuk secara endositosis ke dalam hepatosit. Membran virus menyatu dengan membran sel penjamu, kemudian memasukkan partikel core yang terdiri dari HBCAG, kemudian enzim polimerase 3 dan DNA virus hepatitis B ke dalam sitoplasma sel penjamu. Partikel core selanjutnya ditransportasikan menuju nukleus hepatosit. Tahap yang ketiga ada uncoating, yaitu virus hepatitis B bereplikasi dengan menggunakan RNA, yaitu VHB berbentuk vertically double strand DNA yang harus diubah menjadi validable strand DNA terlebih dahulu dan membentuk covalently closed circular DNA. Kemudian itu akan menjadi tempat transkripsi untuk tempat mRNA. Kemudian terjadi replikasi, yaitu pregenom RNA dan mRNA akan keluar dari nukleus. Translasi akan menggunakan mRNA yang terbesar sebagai kopi material genetik dan menghasilkan protein core HBeAg, kemudian ada enzim polimerase. Translasi mRNA akan membentuk komponen protein HBsAg. Kemudian masuk ke tahap assembly, yaitu enkapsidasi pregenom RNA, kemudian HBcAg dan enzim polimerase menjadi partikel core di sitoplasma. Dengan proses tersebut, virion-virion akan terbentuk dan masuk ke dalam nukleus. Kemudian akan rilis, yaitu DNA, kemudian disintesis melalui reverse transkriptase, kemudian terjadi proses coating partikel core yang telah mengalami proses maturasi genom oleh protein HBsAg di dalam retikulum endoplasmik. Kemudian virus baru akan dikeluarkan ke sitoplasma, kemudian dilepaskan dari membran sel. Kemudian untuk penyebaran dan reproduksi dari virus hepatitis B ini terdapat 8 tahap. Nah, untuk tahapnya ada di slide selanjutnya, yaitu siklus hidup HBV dimulai dengan perlekatan atau menempelnya partikel down pada hepatosit. Penempelan HBV akan mengikuti proses penetrasi HBV ke dalam hepatosit, kemudian ditranspor ke dalam sitoplasma, dan kemudian terjadi pelepasan DNA ke dalam nukleus. Itu menjadi tahap 1-3. Kemudian DNA yang masuk ke dalam nukleus akan terjadi proses perbaikan DNA berupa pemanjangan rantai DNA yang pendek, yaitu untai DNA akan bertambah, kemudian sehingga menjadi 2 untai DNA yang sama panjang. Itu termasuk tahap 4. Kemudian selanjutnya untuk tahap 5 dan 6 itu terjadi pregenom RNA dan beberapa mRNA. Translasi pregenom RNA akan menghasilkan inti protein, yaitu HBcAg, kemudian HBeA, dan enzim polimerase, sedangkan translasi menghasilkan protein yang dibutuhkan. Kemudian, selanjutnya terjadi enkapsidasi, yaitu
pengambilan pragenom RNA ke dalam inti protein. Kemudian dilanjutkan dengan proses maturasi dengan cara sintesa untai DNA. Kemudian ini ada review jurnal dari salah satu jurnal yang berjudul Immunostimulatory siRNA with a urinidine would lead to potent inhibition of HBV and activation of innate immunity. Dari jurnal Virology Journal pada tahun 2001 yang penulisnya itu ada Tindyulan dan lain-lain. Reviewernya adalah dari kelompok kami. Pendahuluan dari jurnal ini adalah infeksi virus hepatitis B sulit disembuhkan. Toleransi imun spesifik dari virus hepatitis B memainkan peran kunci dalam persistensi virus hepatitis B dan meningkatkan imunitas seluler dan hormonal. Akan meningkatkan pengendalian infeksi virus hepatitis B. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efek anti-hepatitis B dan imunostimulan dari msiRNA atau mikroRNA yang menyebabkan tonjolan urinidin yang tidak berpasangan di untayan. Metodenya itu dengan cara msiRNA yang menargetkan gen HBVS dan X dirancang dan diberi nama MSI-HBS dan MSI-HBX. Sel HEPG2 atau HEPG2 itu merupakan sel kultur yang berasal dari jaringan hati, kemudian dikontransfeksi dengan siRNA atau small interfering RNA atau msiRNA, yaitu mikroRNA, dan replikasi HBV kompeten plasmid PHY106 atau PHY106X15. Sel HEPG2 akan ditransfeksi dengan siRNA atau small interacting RNA. Kemudian untuk perhitungan kadar dari HBsAg, HbAg, dan sitokin TNF-alfa, IFN-alfa, IFN-beta, IL-1-alfa, IL-6 dalam supernatan kultur dideteksi dengan ELISA. Kemudian tingkat virus hepatitis B intraseluler RNA, kemudian zat antara replikasi virus hepatitis B inti dan DNA virus hepatitis B dalam supernatan diukur dengan RT-PCR dan PCR kuantitatif. Kemudian tingkat perantara replikasi HBV dideteksi dengan Souter blotting dan sel mononuklear darah tepi ditransfeksi dengan siRNA atau small interacting RNA atau msiRNA dan kadar sitokin IFN-alfa dan IFN-beta yang disekresikan dideteksi dengan menggunakan ELISA juga. Nah, dari metode itu didapat hasil bahwa pengobatan MSI-HBX menyebabkan penurunan yang signifikan pada HBsAg dan DNA HBV yaitu sebanyak 95,5% dalam set antara replikasi HBV supernatan dan intrahepatoselular yaitu sebanyak 89% dalam sel HEPG2 dengan replikasi HBV sementara dan dalam sel HEPG2. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara MSI-HBX dan SI-HBX dalam hal pengukuran protein HBV dan replikasi HBV, yaitu nilai P lebih dari 0,05. Dibandingkan dengan SI-HBX, pengobatan MSI-HBX dari sel HEPG2 ditransfeksi dengan plasmid replikasi kompeten dari virus hepatitis B menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat sitokin antivirus TNF-alfa yaitu sebanyak 3,3 kali lipat dan IFN-alfa
1,4 kali lipat dan IFN beta 2,5 kali lipat. Tanpa peningkatan dari regulasi sitokin proinflamasi interleukin 1 alfa dan interleukin 6, hasil uji perlindungan virus menunjukkan interferon tipe 1 yang dimediasi oleh MSI HBX secara efektif melindungi sel dari infeksi virus. Kesimpulannya, MSI-HBX dapat secara efektif menghambat ekspresi dan replikasi HBV dan menginduksi respon imun bawaan antivirus tanpa aktivasi proinflamasi. RNA ganda dan aktivitas imunostimulan MSI-RNA mungkin memainkan peran penting dalam pengendalian infeksi virus hepatitis B. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.